Sungai-sungai Papua, aliran alam yang penuh keajaiban. Jauh di timur Kepulauan Indonesia ada tanah Papua, sebuah tempat yang dipenuhi hutan hujan lebat, gunung-gunung tinggi, dan dilewati sungai-sungai besar. Sungai-sungai ini bukan hanya tanda di peta, tapi juga sumber kehidupan, tempat mencari inspirasi, dan penjaga cerita-cerita kuno. Ini dia perjalanan kita menyusuri sungai-sungai Papua, melihat keajaiban alamnya yang tersembunyi, dan mengungkap rahasia di balik hutan lebat dan arus sungai yang deras. Siap-siap terpukau oleh keindahan alam yang masih asli, dan mengenal lebih dekat kehidupan hewan liar dan budaya masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam. Mamberamo, Amazon Indonesia. Mengalir di tengah hutan hujan Papua, Sungai Mamberamo mengalir deras seperti naga raksasa yang melintasi hutan hijau. Dijuluki Amazon Indonesia, Mamberamo adalah sungai terpanjang di Papua, panjangnya lebih dari 670 km. Sungai ini adalah sumber kehidupan bagi hutan hujan yang luas, menjadi rumah bagi berbagai tumbuhan dan hewan unik yang sangat berharga. Di tepiannya, hutan tropis tumbuh tinggi, membentuk kanopi hijau yang seakan menyentuh langit. Di bawah pohon-pohon raksasa, kehidupan berkembang dengan sangat menakjubkan. Burung-burung cenderawasih dengan bulu-bulu indah terbang di antara dahan-dahan, suaranya memecah kesunyian hutan. Mamberamo juga menjadi rumah bagi berbagai jenis ikan air tawar. Beberapa di antaranya belum dikenal oleh para ilmuwan. Di airnya yang keruh, ikan pari air tawar berukuran besar berenang dengan anggun, sementara ikan arwana perak melompat ke permukaan, menangkap serangga. Keberadaan suku-suku asli yang masih hidup secara tradisional di sepanjang Sungai Mamberamo membuat sungai ini semakin istimewa. Mereka hidup dari sungai, menggunakannya untuk transportasi, mencari makanan, dan menjaga kearifan lokal yang diturunkan dari nenek moyang. Mamberamo adalah bukti kekayaan alam Papua, surga tropis yang masih terjaga keasliannya. Digul, sungai sejarah dan biodiversitas. Sungai Digul mengalir sepanjang 525 km, menyimpan cerita yang berbeda antara sejarah kelam dan kekayaan alam yang luar biasa. Pada masa penjajahan Belanda, sungai ini menjadi saksi bisu pembuangan para tahanan politik. Diasingkan di tengah hutan belantara yang terpencil, para tahanan harus bertahan hidup di lingkungan yang keras dan penuh tantangan. Cerita perjuangan dan penderitaan mereka terukir di sepanjang aliran sungai, menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah Indonesia. Namun, di balik sejarahnya yang kelam, Sungai Digul menyimpan keindahan alam yang luar biasa. Hutan-hutan di sekitarnya menjadi rumah bagi beragam tumbuhan dan hewan unik. Beberapa di antaranya terancam punah. Di tepi sungai, buaya muara berjemur di bawah sinar matahari, mengawasi setiap pergerakan. Di antara akar-akar pohon bakau, ikan-ikan kecil berenang lincah, mencari makan. Sungai Digul juga menjadi rumah bagi berbagai jenis burung air, seperti bangau tongtong dengan paruhnya yang besar dan kuntul perak dengan bulunya yang putih bersih. Mereka mencari ikan dan hewan air kecil di perairan dangkal sungai. Meskipun menyimpan luka sejarah, Sungai Digul tetaplah sumber kehidupan yang penting. Keberadaannya menjadi pengingat bagi kita akan pentingnya menjaga alam dan menghormati sejarah masa lalu. Baliem, jantung kehidupan suku Dani. Di ketinggian pegunungan tengah Papua, mengalir sungai Baliem yang jernih, menghiasi lembah Baliem yang subur dan mempesona. Sungai ini merupakan sumber kehidupan bagi suku Dani, salah satu suku tertua di Papua yang masih memegang teguh tradisi nenek moyang. Lembah Baliem diapit oleh pegunungan yang menjulang tinggi, menawarkan pemandangan alam yang menakjubkan. Ladang-ladang ubi jalar, makanan pokok suku Dani, terhampar rapi di sepanjang aliran sungai, menunjukkan keharmonisan antara manusia dan alam. Sungai Baliem menjadi pusat kehidupan suku Dani. Di tepiannya, mereka membangun rumah honai tradisional berbentuk jamur dan jembatan gantung dari rotan yang menghubungkan antar desa. Kehidupan sehari-hari suku Dani sangat dekat dengan sungai. Mereka mencari ikan menggunakan tombak dan jala tradisional, dan mengairi ladang-ladang mereka dengan sistem irigasi yang telah diajarkan turun-temurun. Upacara adat dan ritual tradisional seringkali diselenggarakan di tepi Sungai Baliem. Tarian perang dan nyanyian mengiringi setiap upacara, menunjukkan kebudayaan dan kepercayaan suku Dani yang kaya. Sungai Baliem bukan hanya sumber kehidupan bagi suku Dani, tetapi juga jendela bagi dunia untuk mengenal budaya dan kearifan lokal salah satu suku tertua di dunia.
Bab 4, Sepik, menelusuri lorong waktu. Menyusuri Sungai Sepik, sungai terpanjang di Papua yang sebagian besar mengalir di Papua Nugini, seperti menjelajahi lorong waktu. Sepanjang 1126 km, sungai ini mengalir melintasi hutan hujan yang masih perawan, menghubungkan desa-desa terpencil dengan dunia luar. Tanpa jembatan yang melintasinya, Sungai Sepik menjadi satu-satunya akses bagi masyarakat yang tinggal di sepanjang alirannya. Perahu kayu tradisional, disebut juga perahu kolek, menjadi alat transportasi utama, membawa penumpang dan barang-barang melintasi sungai yang berkelok-kelok. Kehidupan di sepanjang Sungai Sepik masih kental dengan tradisi leluhur. Suku-suku asli, seperti suku Yatmul dan suku Sawos, masih melestarikan budaya dan adat istiadat mereka. Rumah-rumah panggung tradisional dihiasi dengan ukiran kayu yang rumit berjajar rapi di tepi sungai. Sungai Sepik juga dikenal dengan seni dan kerajinan tangannya yang khas. Ukiran kayu dari kayu hitam, patung nenek moyang, dan topeng ritual merupakan salah satu bentuk ekspresi budaya masyarakat setempat. Menjelajahi Sungai Sepik adalah petualangan yang mengesankan, membawa kita ke dalam dunia yang masih asli dan mengagumkan. Di sini waktu seakan berhenti, dan kita dapat merasakan kedamaian dan keharmonisan hidup yang selaras dengan alam. Bab 5, Tami, Jembatan Dua Negara. Sungai Tami, meskipun tidak sebesar Mamberamo atau Digul, memiliki peran penting sebagai batas alami antara dua negara, Indonesia dan Papua Nugini. Sungai ini mengalir melintasi perbatasan, menghubungkan dua budaya dan dua bangsa. Di muaranya, Sungai Tami membentuk delta yang luas, ditumbuhi hutan bakau yang lebat. Hutan bakau ini menjadi tempat tinggal penting bagi berbagai jenis hewan, seperti burung air, monyet ekor panjang, dan buaya muara. Di sepanjang Sungai Tami, kita dapat melihat kehidupan masyarakat perbatasan yang unik. Interaksi antar penduduk kedua negara terjalin erat, baik dalam jual beli, bersosialisasi, maupun budaya. Pasar perbatasan di tepi sungai menjadi pusat kegiatan ekonomi yang ramai. Penduduk setempat menjual berbagai macam hasil bumi, kerajinan tangan, dan barang-barang kebutuhan sehari-hari. Sungai Tami juga menjadi salah satu jalur migrasi burung yang penting. Setiap tahunnya, ribuan burung air bermigrasi dari belahan bumi utara menuju selatan dan singgah di habitat-habitat di sepanjang sungai ini. Keberadaan Sungai Tami mengingatkan kita bahwa alam tidak mengenal batas negara. Sungai ini menjadi simbol persahabatan dan kerjasama antar bangsa dalam menjaga lingkungan dan memajukan kesejahteraan masyarakat. Bab 6, Uta, Kerajaan Buaya Air Asin. Di dataran rendah Papua Selatan mengalir Sungai Uta, sungai yang dikenal sebagai habitat buaya air asin raksasa. Hewan purba ini dapat tumbuh hingga mencapai panjang 6 meter dan beratnya mencapai 1 ton. Sungai Uta dan rawa-rawa di sekitarnya menyediakan tempat tinggal yang ideal bagi buaya air asin. Airnya yang keruh dan tumbuhan yang lebat menjadi tempat persembunyian yang sempurna bagi predator puncak ini. Buaya air asin merupakan hewan penyendiri dan memiliki wilayahnya sendiri. Mereka menandai wilayahnya dengan bau dan suara, dan akan mempertahankan wilayahnya dari ancaman buaya lain atau hewan lainnya. Penduduk setempat hidup berdampingan dengan buaya air asin selama berabad-abad. Mereka menghormati keberadaan reptil ini dan menganggapnya sebagai bagian tak terpisahkan dari ekosistem sungai. Dalam budaya Papua, buaya air asin seringkali dianggap sebagai hewan keramat yang disucikan. Cerita rakyat dan legenda tentang buaya air asin diturunkan dari generasi ke generasi. Sungai Uta mengingatkan kita akan pentingnya menjaga tempat tinggal alami dan keanekaragaman hayati. Keberadaan buaya air asin raksasa merupakan tanda kesehatan ekosistem sungai dan lingkungan sekitarnya. Bab 7, Wamena, derasnya adrenalin di pegunungan. Berpindah ke pegunungan Jayawijaya yang menjulang tinggi, kita akan menemukan Sungai Wamena, sebuah surga tersembunyi bagi para pecinta alam dan petualang. Airnya yang jernih berasal dari gletser dan mata air pegunungan, mengalir deras melintasi lembah yang hijau. Sungai Wamena menawarkan pemandangan alam yang spektakuler. Tebing-tebing curam mengapit sungai dihiasi dengan air terjun yang menakjubkan. Hutan hujan pegunungan yang lebat menyelimuti lereng-lereng bukit, menciptakan pemandangan yang menyejukkan mata. Bagi yang suka olahraga arus deras, Sungai Wamena adalah tempat yang tepat untuk menguji adrenalin. Jeram-jeramnya yang menantang dan arusnya yang deras akan membawa Anda meluncur mendebarkan melintasi lembah.
Di sepanjang Sungai Wamena, terdapat desa-desa tradisional yang dihuni oleh suku Dani. Masyarakat setempat hidup berdampingan dengan alam, memanfaatkan sungai untuk kebutuhan sehari-hari, seperti mencuci, mandi, dan mencari ikan. Sungai Wamena adalah perpaduan sempurna antara keindahan alam, petualangan, dan budaya. Sebuah tujuan wisata yang menawarkan pengalaman tak terlupakan bagi siapapun yang mengunjunginya. Epilog aliran kehidupan di tanah Papua. Dari Mamberamo yang agung hingga Uta yang misterius, sungai-sungai di Papua bukan hanya aliran air, melainkan sumber kehidupan yang mengalir deras, menghidupi alam dan manusia. Keberadaannya sangat penting bagi kelangsungan ekosistem, menjaga keseimbangan alam, dan menopang kehidupan masyarakat setempat. Sungai-sungai ini juga menjadi saksi bisu perjalanan sejarah dan budaya Papua. Di tepinya, kisah-kisah masa lampau terukir, tradisi leluhur dilestarikan, dan kehidupan terus berlanjut dalam alunan arus yang abadi. Menjelajahi sungai-sungai Papua adalah petualangan yang membuka mata dan menginspirasi. Sebuah perjalanan menembus jantung Papua, mengungkap keindahan alam yang tersembunyi, dan mengenal lebih dekat budaya masyarakat yang hidup harmonis dengan alam.